Ya ampun, El. Mata kamu kenapa? Kok kayak mata panda gitu? Jerit Putri histeris sesaat setelah ia terbangun dan menjumpai El yang duduk bersila di atas ranjang dengan kepala terbungkus selimut tebal. Elena tidak merespon pertanyaan Putri, atau lebih tepatnya tidak mendengar sama sekali suara Putri, karena yang Elena pikirkan hanyalah kejadian semalam saat Bima mencium bibirnya. Belum lagi permintaan tiba-tiba Bima yang tidak mau lagi dipanggil Pak oleh Elena. Dan El rasa itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukannya, mengingat ia tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Sekarang El harus apa? Bagaimana dia bisa menampakkan wajahnya lagi di depan manusia kutub itu setelah kejadian semalam yang hampir membuat El mati karena serangan jantung mendadak? Apalagi pria itu bahkan tampak biasa saja setelah menciumnya dan beranjak pergi dengan santainya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jangan anggap Elena gadis yang kampungan atau tidak laku, gara-gara ia belum pernah melakukan adegan seperti semalam dengan laki-laki manapun kecuali Bima. Salahkan saja perasaan gadis itu yang seperti batu dan tidak pernah merasa tertarik dengan lawan jenisnya, meski El termasuk salah satu gadis yang menjadi incaran para pria sejak SMA. Memikirkan lagi hal yang terjadi semalam, El berteriak frustasi dan menenggelamkan wajahnya ke bantal, lalu menggigit bantal itu untuk menyalurkan kekesalannya. Mengapa ia harus terbuai dengan ciuman Bima sampai lupa diri seperti semalam? Bagaimana jika manusia kutub menyebalkan itu akan menjadikannya bahan olokan karena responnya yang seolah pasrah dan terbuai karena ciumannya? Erang El frustasi. Putri yang melihat tingkah Elena yang seperti itu langsung membangunkan Diva dan Nadia kasar. Berkali-kali tangan Putri menepuk-nepuk tubuh Diva dan Nadia agar cepat terbangun. Apa sih, Put? Protes Diva kesal. Matanya yang masih terasa berat ia paksakan terbuka akibat pukulan Putri yang terasa perih mengenai kulitnya. Putri langsung membekap mulut Diva dan Nadia bersamaan, mengisyaratkan agar kedua sahabatnya yang belum mengerti apa yang terjadi itu agar tidak bersuara keras. Nadia melepas tangan Putri yang membekap mulutnya. Begitupun dengan Diva. Kenapa sih? Tanya Nadia setengah berbisik sambil merapikan rambutnya yang acak-acakan khas orang bangun tidur. Putri tidak bersuara. Ia hanya menunjuk El yang sejak tadi mengerang frustasi, entah karena apa, di atas tempat tidurnya. Kayaknya El kerasukan deh. Tuh, lihat, matanya sampai hitam gitu. Belum lagi dari tadi dia teriak-teriak gak jelas sama gigit bantal. Putri jadi takut. Bisiknya dengan reaksi tubuh yang bergidik ngeri. Diva dan Nadia yang melihat Elena seperti apa yang dikatakan Putri hanya menggeleng kompak dan beranjak naik ke atas tempat tidur. Terasa tangan Putri yang duduk di bawah menarik-narik ujung baju mereka karena takut, namun tak dihiraukannya. Yang dikatakan Putri hampir sepenuhnya benar, kecuali bagian L yang kesurupan. Mana ada orang kesurupan model kayak Elena? Yang ada ini sih kayak cewek ABG baru puber. Kamu kenapa sih, El? Tanya Nadia yang kini merebut bantal yang menjadi pelampiasan kekesalan Elena. Gadis berkulit putih yang selalu dipanggil bocah tengil oleh Bima itu baru tersadar bahwa yang berada di dalam kamar bukan hanya dirinya, tetapi ada 3 gadis sahabatnya yang menemaninya. Astaga, lihatlah, bahkan El sampai melupakan keberadaan mereka hanya karena satu serangan yang Bima lontarkan semalam. Sekuat itukah efek ciuman pertama? Ya, meski El harus akui, ini sudah ketiga kalinya Bima mencium bibirnya, namun hanya yang satu ini yang ia akui sebagai ciuman yang sesungguhnya. Kembali mengingat hal itu lagi, El lagi-lagi mengerang frustasi. Di mana harus ia taruh mukanya mulai saat ini? El, kamu kenapa sih? Sekali lagi Nadia bertanya, namun kali ini disertai cubitan ke lengan Elena yang sukses membuat El meringis. Sakit, nak? Protes El seraya mengusap lengannya yang memerah karena ulah Nadia. Makanya, ditanya tuh jawab.
Jangan malah meringis frustasi kayak gini. Tuh, lihat si Putri sampai ketakutan gitu. Dia kira kamu kesurupan setan, ujar Nadia sambil bersedekap. El mencubit kesal. Iya maaf, cuma aku nggak tahu harus gimana. Memangnya ada apa? Tanya Diva penasaran. Elena memandangi wajah Diva dan Nadia bergantian. Apa yang harus El katakan? Haruskah dia mengatakan bahwa dia dan Bima semalam berciuman? Ayolah. El lebih baik melompat ke jurang daripada harus mengatakan hal memalukan seperti itu. Ah, susah dijelasin. Ringis El kesal. Jujur ia ingin bercerita dan meminta solusi kepada sahabat-sahabatnya kecuali Putri tentunya. Karena sudah pasti bukan solusi yang akan El dapat, melainkan masalah baru. Tetapi, ia bingung harus memulai dari mana. Bibirnya terlalu kaku untuk memulai percakapan yang menurutnya terlalu intim untuk dibagikan. Kamu tuh aneh banget sih, El. Kalau nggak mau cerita, mending mandi aja, Gi. Siap-siap sarapan terus minum obat biar luka kamu cepat sembuh, ucap Diva. Percuma menyuruh El bercerita jika gadis itu bersikap seperti ini. Hanya akan menguras emosinya dan Nadia saja. El hanya menuruti perkataan Diva dan melangkah gontai menuju kamar mandi. Ketika turun dari tempat tidur, diliriknya Putri yang masih duduk di karpet dengan tatapan yang seolah takut kepada El. Enggan mempedulikan Putri yang memang selalu bersikap aneh, El memilih meraih bedrobe dan memasuki kamar mandi. Masih dapat El dengan teriakan Nadia dari luar memperingati untuk berhati-hati agar lukanya jangan sampai terkena air. 30 menit kemudian, keempat gadis itu sudah rapi dan bersama-sama menuruni anak tangga untuk sarapan bersama anggota keluarga Dirgantara yang lain. Saat sudah mencapai meja makan, mereka disambut hangat oleh Nyonya Puspa yang kini sudah sehat kembali sepenuhnya. Diva, Putri, dan Nadia terlihat sumringah ketika melihat keramahan yang diperlihatkan Nyonya Puspa kepada mereka. Ketiganya jadi berpikir betapa beruntungnya El mendapatkan Nyonya Puspa sebagai mertuanya. Namun, wajah sumringah mereka langsung berubah suram ketika Bima bergabung dengan mereka. Seperti biasa, pria tampan namun dingin itu tidak tersenyum, tidak menyapa bahkan terkesan menganggap mereka tidak ada di sana. Oke. Mereka memang menginginkan mertua sebaik Nyonya Puspa, namun ogah memiliki suami sama seperti Bima. Apa bagusnya pria yang hanya sekedar beruntung terlahir kaya dan tampan ini? Ketiganya kompak melirik El dengan pikiran yang sama. Sungguh malang nasib El mendapatkan suami tampan yang hanya cocok menjadi pajangan di lemari saja. Jadilah di meja makan ini terbagi menjadi 4 kubu. Kubu pertama Nyonya Puspa dan Tuan Satya, yang sedang asik membahas persiapan acara ulang tahun salah satu putri rekan bisnis mereka seminggu lagi. Kubu kedua, Diva, Nadia, dan Putri yang sedang asik saling berkomentar dan mencicipi berbagai makanan yang sengaja Nyonya Puspa siapkan untuk menyambut mereka. Kubu ketiga, seorang manusia kutub yang tampak biasa saja dan hanya fokus pada makanannya tanpa menghiraukan kebisingan sekitar. Dan kubu keempat, Elena yang rasanya ingin mengubur diri saja di taman belakang karena terlalu malu untuk berhadapan dengan Bima. Kamu kenapa nggak makan? Tanya Bima datar. Sebenarnya sejak tadi ia sudah memperhatikan bocah tengil itu tidak menyentuh sarapannya sama sekali. El yang mendengar suara Bima langsung tersentak. Enggak, ini baru mau dimakan, jawab El gugup. Ia memaksakan diri untuk menelan makanannya meski tenggorokannya yang biasanya bersahabat, sekarang terasa enggan menyalurkan makanannya ke lambung. Makan buruan, jangan sampai telat minum obatnya, perintah Bima. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, El menurut perkataan Bima tanpa bantahan apapun. Sendoknya benar-benar baru diletakkan setelah makanan yang ada di piring habis tak tersisa. Orang tua Bima dan sahabat-sahabat El yang melihat itu seperti tak percaya. Apa yang mereka saksikan sekarang adalah sebuah peristiwa yang pasti akan dicatat sejarah, karena baru kali ini mereka melihat Bima dan El yang selalu berlawanan seperti kutub magnet bisa akur dan berbincang tanpa ada perdebatan sedikit pun. Apa? Tanya Bima saat sadar bahwa semua mata sedang memperhatikannya dan El.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa, jawab Nyonya Puspa mewakili yang lainnya. Tak berselang lama, Sam datang diikuti oleh seseorang di belakangnya yang nampak seperti anak buah pria itu. Selamat pagi Tuan Satya, Nyonya Puspa. Selamat pagi Tuan Muda dan Nona Elena. Sapa Sam seraya membungkuk hormat. Pagi Sam, ada apa pagi-pagi sudah kesini? Tanya Tuan Satya penasaran. Saya membawa bodyguard yang Tuan Bima suruh untuk menjaga Nona El mulai sekarang. Terang Sam. Perkenalkan Tuan Satya, Nyonya Puspa, dan Nona El. Dia Pandu, salah satu agen terbaik yang kami miliki. Bima berdeci kesal ketika tahu siapa yang dibawa oleh Sam. Bukankah kemarin Bima sudah menolak Pandu? Tapi kenapa Sam malah memperkerjakan dia? Sorot mata penuh kekesalan Bima ia pancarkan kepada Sam. Dan sang tangan kanan Bima tersebut bisa menangkap arti dari sorot mata atasannya. Sam membalas dengan tatapan mata yang seolah mengisyaratkan bahwa bukannya kemarin Bima sendiri yang mengatakan untuk memberi Sam kuasa menunjuk siapapun. Lalu kenapa sekarang ia lagi-lagi protes? Apalagi yang atasan labilnya itu inginkan sekarang? Tunggu dulu, kenapa aku harus pakai bodyguard? Tanya Elena heran. Baginya itu terlalu berlebihan. Memangnya El anak presiden? Atau anak menteri? Atau pengurus kerajaan? Kamu gak sadar kalau beberapa hari terakhir ini sudah berapa kali kamu hampir celaka? Tanya Bima masih dengan nada datarnya. Baru sekali Pak, jawab Elena cepat. 2 kali El? Alis Elena mengkerut seolah mempertanyakan apa maksud dari 2 kali hampir celaka yang Bima maksud. Paha kamu yang kemarin sempat luka juga, kamu lupa? Tanya Bima yang mengerti maksud tatapan bertanya El. El memegang pahanya yang masih terasa bekas jahitan yang belum hilang, namun sekarang sudah sembuh. Benar kata Bima, bagaimana bisa ia melupakan bahwa dia pernah terluka karena menolong anak kucing di tengah jalan. Dalam sekejap, gadis itu tertawa cengengesan karena malu. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan. Bima dan Elena